Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu akhina fillah walillah, rekan di dalam berdakwah, sama-sama berjuang di jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diakui jadi Ya Rab. Orang yang belajar dakwah insyaallah. Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, yang tentunya sudah tidak asing lagi dan mungkin sudah sering lihat di HP Anda masing-masing ataupun di majelis-majelis besar baik yang ada di Jakarta ataupun di lain-lain. Habib sehat Habib ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Ini kunjungan Tom ke Solo, kita nyempetin duduk ngobrol santai, mau menggali ilmu. Justru anak sini nyomot barokah. Pulang bawa barokah insyaallah. Amin amin insyaallah. Sama-sama bawa berkah insyaallah. Amin amin. Habib, ngobrol-ngobrol santai Habib. Marhaba. Santai aja. Zaman sekarang ini rata-rata orang-orang yang datang sama kita itu problemnya urusan anak Habib. Urusan anak. Yang anaknya nggak nurut atau mungkin kerepotan didik anaknya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari yang pernah antum dengar, kita nyantai aja Beb, yang pernah antum dengar atau mungkin yang pernah antum baca dari nasihat-nasihat orang soleh atau apapun juga. Jadi didik anak ini sebenarnya gimana ya Beb? Mulainya dari mana sih kita mendidik anak ini? Nah, sebenarnya Anda bukan ahli pendidikan anak juga Habib. Ya Allah, kita juga belajar Habib sama. Anda juga punya anak, punya cita-cita, harapan. Antum kan juga ada pondok, jadi kan banyak santri juga kan. Sudah terbiasa didik berarti. Walaupun semuanya hidayah dari Allah Habib. Amin, insyaallah. Kita minta hidayah sama Allah SWT. Yang kita fahami Habib ya, pada dasarnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hadis yang sudah masyhur. Setiap anak itu, setiap manusia, jiwa manusia pada dasarnya sudah disetting sama Allah untuk kenal Tuhannya adalah Allah. Alastu birabbikum itu gitu. Tentunya cuma bagaimana untuk kedepannya si anak ini bisa menjadi anak yang baik atau tidak, ada sebab-sebabnya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Al-Faqir pernah baca, dia mengatakan inna hadhil arwah safiyah, sesungguhnya ruh manusia semua suci. Wa innama kaddaratha hadhil ajsad, yang bikin keruh itu adalah jasad kita. Nah, ada sebab-sebab kesucian manusia kemudian menjadi kotor. Nah, di antaranya yang sangat mempengaruhi itu di masa kanak-kanak. Tentunya untuk supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh, dan kita berharap semuanya tentunya ya. Pertama tentunya adalah nafkah yang halal. Iya. Tentunya nafkah yang halal sangat mempengaruhi pertumbuhan si anak tadi, sangat mempengaruhi. Nah, kemudian juga berarti dari orang tuanya juga harus kerjanya yang halal ya? Betul, harus. Karena faktor, kadang-kadang ada orang ditaruh di pesantren manapun, di sekolahin dimanapun, tapi kalau makanannya nggak halal, wah, antum lebih ngerti tentunya itu pasti ya, Habib ya. Nah. Kemudian lagi Habib yang Al-Faqir pahami, tentunya Al-Faqir pahami doktrin. Doktrin di masa kecil itu pengaruhnya sangat luar biasa. Al-Faqir ngerasain banget. Al-Faqirnya dari kecil sama Walidi, sama anak punya abah tuh. Habis SD mondok, nggak kemana-mana. Gitu. Jadi di otak Al-Faqir itu waktu itu udah nggak ada kebayang mau kemana-mana, udah belajar. Pokoknya habis SD mondok. Belajar, mondok, belajar. Jadi ulama, belajar. Nanti begini, nanti di pondok begini. Itu doktrin itu dari anak masih kecil tuh sudah ditekankan betul. Dan Al-Faqir pernah baca atau pernah dengar juga katanya dalam ilmu psikologi itu katanya kalau seseorang itu 20 atau 200 kali diulangi kata-kata sesuatu itu akan mantap di hatinya sampai meninggal tuh nggak bakal hilang katanya begitu. Masya Allah. Nah, jadi doktrin itu sangat pengaruh, dan Al-Faqir tiri itu sama anak-anak Al-Faqir. Nanti begini, kasih tahu begitu. Masya Allah. Kemudian juga tentunya yang sangat berpengaruh adalah doa orang tua. Doa orang tua ini sangat mempengaruhi. Yang Al-Faqir tahu ya, Al-Faqir suka ngobrol-ngobrol sama Umi. Umi itu katanya, ya kita ini mungkin bisa sedikit-sedikit belajar jadi orang baik ini, mungkin berkah doa orang tua, mungkin. Kalau kita nol mungkin ya. Ternyata Umi itu bilang, Umi Beb kalau tahajud, Umi bacain, Umi doain tuh anak-anak Umi. Mungkin
Mungkin kita nih dikasih sama Allah bisa ini sedikit-sedikit ya, walaupun kita masih banyak kekurangan. Banyak terprotek sama doanya orang tua mungkin begitu. Masya Allah. Dan satu lagi yang terakhir, Habib Al-Faqir pernah dapat keterangan dari Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Yeah. Habib Nagib pernah kasih keterangan sama Al-Faqir itu, katanya salah satu cara supaya anak kita ini berubah kehidupannya, kalau misalnya dia ada yang kurang baik itu, katanya orang tua itu sangat pengaruh keridhoannya. Jadi orang tua itu dianjurkan bilang sama Allah, ya Rabb ushhiduka anni raditu biwaladi fulan. Ya Allah, engkau saksi bahwa aku ridho sama anakku si fulan. Karena kepastian ridho dari orang tua itu, kita tahu ridho Allah fi ridhol walidain. Itu katanya kalau orang tua ridho, Allah ridho, dan itu bisa menjadi perubahan yang sangat dahsyat, sangat drastis begitu. Walaupun banyak asbab-asbab lain yang tentunya sangat penting. Tadi ini ilmu berharga semuanya nih, Beb. Ini istilahnya bahasa zamannya daging semua ini. Nafkah yang halal, doktrin, dan setelah itu doa dan usaha orang tua untuk meridhoi pada anaknya. Nah, kalau antum sendiri, berarti antum pertama kali mondok di mana, Beb? Jadi antum lulus SD langsung mondok? Mondok Dalwah. Langsung di Dalwah. Masya Allah. Kemudian, Beb, sekarang ini ya, Beb, doktrin yang masuk ke anak ini kan macam-macam. Betul. Karena anak dari kecil sudah sama orang tua dipegangin HP. Betul banget. Sehingga doktrin yang masuk kita nggak tahu nih, cepetan orang tuanya kalah deras. Atau cepetan yang ada di HP-nya. Nah, kalau menurut antum sendiri ini lihat kondisi zaman now ini, anak itu ukuran pakai HP sebenarnya gimana sih sebenarnya, Bib? Tahadduts bin ni'mah, Habib. Tahadduts bin alhamdulillah. Anak Al-Faqir nggak ada anak kasih pakai handphone. Semuanya? Semua. Satu pun. Yang umur 18 tahun, yang umur 14 tahun, yang umur kecil. Kalau ada perlu handphone, pakai handphone Ummah. Pakai handphone Umi dan ke kontrol. Hatta yang mondok, di mondok betulan kan memang konsepnya seperti jamiah nih yang rajal. Dan santri-santri yang lain bawa handphone, tetap Al-Faqir nggak kasih. Pinjam sama handphone temannya. Kalau ada perlu, pinjam pakai handphone itu. Darul mafasid mugaddam ala jalbil masalih. Nah, insya Allah suatu saat kalau kita meninggal, dia akan ngerasain bahwa itu ketegaan itu ternyata membuahkan kebaikan. Jadi kadang-kadang jamu yang pahit menyehatkan. Harus tega. Jamu yang pahit menyehatkan. Obat yang pahit menyehatkan. Tapi makanan yang manis belum tentu bikin penyakit. Bisa bikin penyakit. Betul. Jadi sebaiknya memang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memang pakai HP itu ada maslahat. Ada maslahat. Tapi juga ada mafsadahnya, ada madaratnya, ada bahayanya. Jadi memang kita ngikutin syariat, kita mencegah diri dari bahaya itu lebih afdal daripada kita mendatangkan kemaslahatan. Kalau mungkin Habib, mungkin ada orang beranggapan ntar anak jadi ketinggalan kudet, kurang update segala macam. Saya bilang fokus dulu belajar. Nanti udah waktunya anak santri itu pintar-pintar, Habib. Mereka yang nggak pernah sekolah umum kasih laptop aja sebentar. Tuh, oprek tuh laptop. Sebentaran, Habib, mereka itu cepat. Dan insya Allah mereka bisa mengembangkan kemampuan itu. Kalau sudah waktunya, insya Allah. Ada yang kita pernah dengar, Habib, ngelanjutin tadi, santri itu pintar-pintar. Karena memang kita pernah ada satu orang penelitian, dia bilang, santri, apalagi sudah bisa baca kitab kuning, itu pasti pintar. Karena baca kitab kuning itu, baca yang sini, matanya lihat yang sini, dan mikir yang setelahnya. Betul. Jadi pasti EQ-nya di atas rata-rata. Kenapa? Karena otaknya terbiasa dipakai untuk berpikir. Itu kitab kuning, Habib. Al-Faqir pernah dengar, ini orang Barat pernah bilang penelitian bahwa membaca bahasa Arab itu bikin IQ naik. Kenapa? Karena dia dari kanan ke kiri. Biasanya kan tulisannya itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini dari kanan ke kiri. Jadi seimbang. Otak kanan, otak kiri itu jadi berfungsi bagus. Apalagi kitab kuning yang nggak ada harokatnya, terus harus menata semuanya tuh di otak. Jadi dia kan matanya baca yang ini mulutnya, matanya sambil mikir yang ini. Kan selalu seperti itu. Jadi tidak dilakukan lagi kecerdasannya. Subhanallah. Nah. Berarti akhir zaman ini pondok merupakan satu solusi kalau begitu. Sangat solusi betul. Satu solusi. Sekarang kalau misalkan kondisi misalkan gini, orang tua mau mondokkan anak, tapi misalkan anak nggak bisa ditaruh di pondok.
misalkan kadang-kadang Beb, kondisi kesehatan. Kan ada kondisi kesehatan tertentu sehingga harus dalam pengawasan Betul. orang tua dan sebagainya. Solusinya gimana Habib? Ya, kalau anak itu sudah ada ditanamkan benih-benih kecintaan sama agama, insya Allah walaupun dia nggak mondok, banyak kok yang nggak mondok tapi jadi orang besar. Banyak banget. Habib Hasan Baharun, Ustaz Taufik Assegaf. Iya, betul. Ya, itu beliau-beliau ini orang-orang yang sungguh-sungguh memang ditanamkan sama orang tuanya, ditanamin doktrin, ditanamin doa, ditanamin makanan yang halal ya. Iya. Akhirnya kita lihat seperti yang apa kita lihat sekarang, dan banyak banget itu kita yakin sangat banyak, dan kita banyak temuin di luar juga anak-anak SMA, anak-anak SMK, basic agamanya kuat, semangatnya, bahkan anak pernah ketemu Habib anak band. Masya Allah. Ini anak band, wah macem-macem dah. Tahu-tahu dia berubah, dia hadir taklim, dicatat semua. Ngomong bahasa Arab sama Al-Fagir sekarang. Dia ikut les privat sama bahasa Arab, pikir nggak serius nih orang. Ngomong bahasa Arab, nyatet, wabayan, Masya Allah, Nah bilang, ente ini tinggal dikit lagi jadi Ustadz Kiai. Anak band. Padahal anak band. Padahal anak band. Jadi pondok itu salah satu alternatif. Ya, begitu. Pondok merupakan salah satu alternatif dan mungkin dari sisi keamanan pondok lebih aman. Betul. Tapi ketika anak itu di rumah dan anak itu belajar agama kuat. dan tentunya orang tua juga harus ngasih contoh ya. Betul. Jadi kalau anak di rumah, gimana caranya anak hidup di rumah sama seperti kayak di pondok. Betul. Jadi nilai-nilai kebaikan yang ada di pondok itu Dia bisa lihat. didapatkan Ada daripada orang tuanya. Atau bahkan majelis-majelis haul-haul itu bisa menjadi pemandangan yang bisa dilihat sama si anak tadi. Kalau anak di pondok mungkin kan kita mau keluar hadir apa kan belum tentu semuanya bisa. Ya. Yang di luar majelis ta'lim, acara-acara maulid, acara haul, itu semuanya bisa menjadi membackup si anak tadi untuk kemudian menanamkan benih, kan seperti yang kita pernah baca itu ya, Habib Abu Bakar. Gimana? Yang pernah antum baca itu gimana? Ya, jadi dari kitab antum. Jadi kita main ke Solo, beliau ngasih anak kita Al-Mauridus Shaf. Allah, anak cari-cari ini kitab kalam Habib Abu Bakar Segaf. Itu Habib anak taruh di mobil, Anda baca-baca terus Habib terus baca nikmat, Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khair. Dan di situ Al-Fagir temuin Habib Abu Bakar pernah hadir rawah di Surabaya. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwa majelis kita ini penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Penuh dengan kebaikan. Ya, ajak anak-anak kalian. Tarbiyah salaf itu katanya anak-anak diajak ke majelis-majelis ta'lim, makna kurang lebih. Karena anak kecil itu katanya apa yang mereka lihat akan terekam sama mereka. Jadi Al-Fagir juga di Bekasi, di Jakarta mulai membiasakan ini. Anak-anak kecil itu diajak ke majelis. Gitu. Ajak. Anak-anak umur berapa tahun, bilangin sama mereka nanti di majelis diam, jangan bercanda, pulang dibeliin mainan apa dibeliin mainan apa gitu, dibujukin. Jadi mereka nggak ribut, Dan banyak murid-murid kita akhirnya bawa anak-anak kecil, cium tangan, kita usap-usap begitu bawa. Ternyata itu kelihatannya sepele, padahal itu terbiasa salaf. Dan subhanallah, kata Abu Bakar kan seperti yang antum juga mungkin tahu, bahwa yang dilihat sama anak itu lebih daripada yang didengar. Mungkin anak kecil nggak paham apa yang disampaikan di majelis, tapi dia melihat. Kata Abu Bakar nih, dia melihat, oh orang punya ilmu itu dimuliakan ya. Oh begitu. Dari situ dia melihat orang punya ilmu mulia, ilmunya Rasulullah nih. Padahal itu ada orang. Simpelnya anak belajar dari yang dia lihat. Dari yang dia lihat. Lebih daripada yang dia dengar. Begitu. Nah, simpelnya begitu. Nah, ini lebih enak bahasa lebih simpel. Kita ngomong ngalor ngidul. Betul. Ini kan cuma ngasih kesimpulan kan paling enak ya. Paling enak cuma ngasih kesimpulan. Habib, Masya Allah, ini waktu yang sangat berharga bisa jumpa sama antum. Dan insya Allah nunggu kunjungan-kunjungan antum lagi ke Solo. Kita juga nunggu antum sama Solo. Insya Allah kita bisa duduk ngobrol santai lagi yang semacam ini. Teman-teman semuanya, insya Allah ini tadi isinya daging semua ya tadi ini, ilmu-ilmu yang bermanfaat, utamanya untuk membekali keluarga kita, terutama di era milenial ini. Dan insya Allah manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.